Waktu ke waktu, Rian dan Nadia selalu menikmati kebersamaan dengan keluarga kecilnya. Ketika malam tiba, mereka habiskan waktu bercengkrama hingga makan malam bersama. Kita makan bareng yuk. Iya, Ma. Itu dia. Nama juga nama dong. Makan sayang, makan yang banyak ya. Makan yang banyak ya kamu. Sebagai seorang ibu yang sibuk bekerja, Nadia menyempatkan diri untuk memberikan perhatian kepada anaknya. Mulai dari hal kecil hingga urusan sekolahnya. Tapi kamu langsung bobo ya. Suatu hari, Nadia curahkan isi hati kepada sang suami. Ia berniat meminjam uang ke bank sebagai tambahan dana untuk kebutuhan ekonomi keluarga agar tercukupi. Kenapa sih? Iya jadi gini Pak, Mama kan punya teman yang kerjanya di bank, ya kan? Nah terus teman Mama tuh nawarin ada pinjaman uang gitu Pak. Gimana kalau kita minjem aja Pak? Kebetulan kan emang kita lagi butuh uang. Boleh nggak? Kalau Papa boleh-boleh aja, Ma. Memangnya Mama punya berapa? Agak lumayan banyak sih, Pak. 70 juta. 70 juta? Nanti cicilan per bulannya Mama yang bayar. Tapi sih kalau Papa mau bayarin sih, Mama seneng banget. Gimana, Pak? Setuju nggak? Ya udah. Nanti Papa bantu bayar cicilannya ya. Wah, makasih. Makasih ya, Pak. Mendapat restu dari suaminya, Nadia pun tampak bahagia. Beberapa tahun kemudian, keharmonisan rumah tangga Nadia dan Rian mulai goncang gara-gara kebiasaan suaminya pulang sampai tengah malam, sehingga membuat Nadia gelisah dan ketakutan. Mana udah jam 11 lagi. Pak, dari mana aja Pak jam segini baru pulang Pak? Ini jam 11 loh. Ya Papa itu baru pulang kerja, Ma. Apalagi sih? Kerja sampai jam segini? Kamu habis mabok ya? Jalan sampai sempoyongan. Enak aja kamu kalau ngomong. Mabuk dari mana? Suami itu baru pulang kerja. Udahlah, Papa pengen istirahat. Ngantuk. Rasa gelisah dan ketakutan Nadia menjadi kenyataan. Suatu malam ia menyaksikan sang suami pulang ke rumah dalam kondisi mabuk dan sempoyongan. Karena ulah Rian yang berbuat demikian, akhirnya berujung cekcok hingga pertengkaran. Sebagai istri, Nadia tidak ingin suaminya terjerembab di jalan yang kelam. Kesibukan Nadia bekerja tentu beralasan. Akan tetapi, Rian tidak bisa menerimanya. Loh? Kok gak ada makanannya? Nadia kemana lagi jam segini belum pulang-pulang? Sebaliknya, kesibukan Nadia dengan pekerjaannya malah mendatangkan masalah baru bagi Rian. Ia pun merasa kurang mendapat perhatian dari Nadia istrinya. Perincian-perinciannya yang A sampai D semuanya udah. Gak diangkat-angkat lagi. Yaudah deh, aku pelajarin dulu deh. Nanti kalau misalnya ada yang kurang aku panggil ya. Oke, Bu. Ya, halo. Halo, Ma. Mama itu kemana aja sih ya? Dari tadi Papa telepon gak diangkat. Aku lagi sibuk banget, Pak, kerja nih. Kerjaan? Ma, ini tuh jam istirahat. Ma, kerjaan apa lagi sih? Ya emang kerjaan aku lagi banyak, Pak. Ya udah dulu ya. Sibuk banget sih. Halo, Ma. Halo, Mama.
Karena itu, Rian pun punya rencana menyuruh Nadia untuk berhenti bekerja. Kalau begini aku capek juga. Ini gak bisa dibiarkan. Nadia harus berhenti dari pekerjaannya. Itu masalah utang piutang yang tadi saya sebutkan. Ada salah satu bank, itu ada hutang sekitar 50 juta dari istrinya meminjam bank. Si pelaku ini berjanji akan melunasi hutang tersebut. Namun, beralaskan kamu tidak boleh kerja. Kamu cukup jadi ibu rumah tangga. Mikirnya kayak gitu, Pak. Udah jelas aku kerja, belakangan ini emang aku sibuk. Kamu jangan mikir kayak gitu dong. Aku minta maaf kalau emang dirasa menurut kamu aku kurang perhatian. Harusnya mama itu harus bisa berbagi waktu dong sama keluarga dan pekerjaan. Lebih baik mama berhenti kerjaannya. Pak, kalau aku berhenti kerja, siapa yang bakal bayar cicilan bank, Pak? Hah? Siapa? Kita punya utang loh di bank. Itu biar papa yang bayar cicilan semuanya sampai lunas. Aku nggak yakin, Pak. Aku kerja aja, kebutuhan kita masih kurang. Gimana aku keluar kerjaan, Pak? Namun Nadia bersikeras akan tetap bekerja dengan alasan perlu uang tambahan untuk kebutuhan keluarga dan membayar cicilan utang yang masih tersisa. Aku udah nggak kuat ya, Pak. Sama sikap dan perlakuan kamu selama ini. Aku mau kita pisah. Jadi mereka memutuskan untuk konsultasi kenapa rumah tangga mereka yang selama ini tidak ada masalah, terus selama 2 bulan terakhir ini menjadi masalah. Jadi pada intinya mereka berkonsultasi ke Cianjur ini atas kesepakatan bersama agar kehidupan rumah tangga mereka normal kembali seperti sedia kala. Berbekal saran dari saudara, suatu hari Rian dan Nadia mendatangi seorang pria untuk berkonsultasi terkait urusan rumah tangganya. Jadi begini, Mbak. Maksud kedatangan kami ke sini, kami ingin bercerita soal rumah tangga kita, Mbak. Memangnya rumah tangga kalian ini kenapa? Belakangan ini kami sedang diuji banget, Mbak. Masalah selalu datang silih berganti. Ya, salah satunya masalah hutang, Mbak. Sehingga saya dan istri saya sering ribut dan bertengkar. Walah, saya pikir ada masalah apa. Setiap rumah tangga pasti ada aja masalah. Jadi kalian harus selalu mendekatkan diri dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu kuncinya. Oh iya, ini saya ada air untuk diminum untuk kalian. Semoga rumah tangga kalian ini baik-baik aja. Satu harapan mereka,
Semoga biduk rumah tangganya bisa kembali harmonis seperti sedia kala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Nggak ada orang nih. Suratnya taruh sini aja. Biar mereka keluar langsung lihat surat. Kayak ada orang. Suatu hari, emosi Nadia tak terkendali ketika ia mendapatkan surat tagihan utang di depan pintu rumahnya. Saat dilihat, ternyata ada tunggakan utang yang belum dibayarkan. Nadia pun mempertanyakan kepada suaminya. Ya, apa lagi nelpon? Mama. Iya, halo, Ma. Pak, ini maksudnya apa, Pak? Ada tagihan sampai datang ke rumah. Jadi selama ini Papa cicilannya nunggak. Ini banyak banget yang belum dibayar, Pak. Iya, Ma, maaf, Ma. Uang Papa belum cukup untuk bayar tagihannya, Ma. Apa? Belum cukup? Papa janji mau lunasin semua utangnya ya? Iya, Ma. Maafin Papa ya, Ma. Pokoknya Mama tenang aja. Papa akan segera lunasi bayar cicilannya ya. Gak bisa gitu, Pak. Pokoknya aku nggak mau tahu ya soal utang ini. Papa pokoknya harus lunasin. Ngerti ya, Pak? Detik ini juga Papa harus lunasin. Ulah Rian yang tidak membayar cicilan utang membuat Nadia kesal. Gimana bayarnya? Uangnya juga belum cukup. Jadi menurut keterangan tersangka bahwa malam itu memang tersangka berkumpul bersama rekan-rekannya untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Pada saat pulang itu, terus kemudian terjadi permasalahan dengan sang istri. Memang setelah kita cek urin, hasilnya positif. Rian yang didera masalah rumah tangga memilih berkumpul dengan sejumlah teman untuk menenangkan pikirannya. Bro. Rian pun ceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Ada apa? Ada masalah? Aku itu sering bertengkar terus sama istri aku. Pusing aku mikirnya. Makanya aku mendingan mampir sini deh. Siapa tahu aku ikutan senang seperti kalian semua. Betul itu, Rian. Biar pusingnya hilang, kita nikmatin aja minuman ini. Ayolah kawan-kawan, kita hibur Rian malam ini. Untuk melupakan masalahnya, sejenak Rian dan teman-teman habiskan malam dengan bersenang-senang sambil menenggak minuman keras. Setelah puas bersenang-senang, Rian pulang ke rumahnya. Rian yang merasa lapar meminta Nadia untuk membuatkan makanan. Namun Nadia menolaknya dan menyuruh Rian mencari makan di luar saja. Ma. Apaan sih, Pak? Papa lapar, Ma. Bikinin Papa makan dong. Habis pulang kerja nih capek, Papa. Nggak bisa, ini udah jam berapa, Pak? Aku tuh ngantuk banget, tau nggak? Kamu mendingan cari makan di luar deh. Gimana sih kamu ini jadi istri ya? Papanya pulang bikin makanan ini malah diomelin. Pak, kamu nggak usah cari masalah lagi ya, Pak. Cicilan utang itu kamu bikin pusing tau nggak? Bukannya dibayar, ini malah nunggak banyak banget. Nuntut lagi kamu tuh. Hutang lagi. Sikap Nadia membuat Rian kecewa. Ditambah lagi Nadia mengungkit masalah hutang. Hingga akhirnya mereka cekcok dan bertengkar. Kemudian kesal karena sering pulang pagi ya, berangkat malam. Kemudian juga istrinya akan pergi dari rumah membawa anaknya yang pertama. Dan yang terakhir adalah kenapa dia menghabisi anaknya, karena pada saat dia bertanya kepada anaknya apakah memang mau ikut bunda, si anak tidak menjawab sama sekali, sehingga akhirnya pelaku emosi di situ. Selesai mencari makan, Rian kembali pulang ke rumah. Ketika azan subuh berkumandang, Rian pun berangkat ke masjid untuk tunaikan sholat. Dengan harapan, semoga bisa menenangkan hati dan pikiran yang berkecamuk. Ayo Kak, buruan Kak, buruan.
Namun sepulangnya dari masjid, Rian terperangah menyaksikan istri dan anaknya sudah bersiap-siap untuk pergi meninggalkan rumah. Kepada sang suami, Nadia sampaikan alasannya mengapa dia dan anaknya pergi dari rumah. Aku udah gak kuat ya, Pak. Sama sikap dan perlakuan kamu selama ini. Aku mau kita pisah. Apa? Mau bilang pisah, ha? Oh, jadi kamu udah gak mau tinggal lagi di rumah ini, iya? Iya, Pak. Aku mau kita pisah. Oke, kalau itu maunya Mama. Kan ya? Sekarang kamu jawab. Kamu mau ikut Papa atau Mama? Ayo jawab, Kak. Mendengar alasan Nadia, Mau ikut Rian Papa atau pun Mama? marah dan murka dibuatnya. Udahlah, Pak. Lalu ia berbuat keji Ayo jawab, Pak. kepada istrinya. Sakit, Pak. Melihat kekejian yang dilakukan oleh bapaknya, sang anak yang ketakutan berlari ke arah dapur untuk menyelamatkan diri. Namun Rian yang sudah kalap dan kesetanan juga berbuat sadis kepada anaknya. Usai berbuat keji kepada istri dan anaknya, Rian keluar dari rumahnya. Ia tampak depresi dan menyesali apa yang telah diperbuatnya. Masyarakat Kota Depok digemparkan dengan tewasnya seorang anak perempuan berinisial K yang masih berusia 11 tahun di rumahnya di Pondok Jati Jajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Selain sang anak, warga juga menemukan ibunya berinisial NI masih dalam kondisi hidup dan bersimbah darah tidak jauh dari posisi anaknya. Kejadian ini membuat warga di sekitar lokasi syok, apalagi ketika mengetahui pelaku yang telah membunuh anaknya itu adalah bapaknya sendiri bernama Rizky Noviandi Ahmad. Warga tidak menyangka sang bapak tega berbuat keji kepada anak dan istrinya. Maksudnya saking seringnya juga, ya udah lah, udah biasa namanya rumah tangga. Udah. Terus sampai sekarang ini nggak tahu. Nah puncaknya malam itu, malam ini subuh. Apa yang didengar tetangga? Ya ribut-ribut biasa, ribut itu udah biasa, udah saking seringnya kita udah ya udahlah gitu. Menurut pengakuan warga, usai menghabisi anak dan istrinya, pelaku pun langsung keluar dari rumahnya, membawa sebilah golok dan menggendong anak keduanya yang masih berusia 1,5 tahun. Lalu warga mengamankan Rizky dan melaporkan kejadian itu ke Polres Metro Depok. Tak lama jajaran Satreskrim Polres Depok mendatangi tempat kejadian perkara dan menangkap Rizky. Saat ditangkap, Rizky menyampaikan permohonan maaf atas tindakan keji yang telah dilakukannya kepada anak dan istrinya. Yang pertama saya memohon maaf kepada Allah, Pak ya. Mudah-mudahan masih menerima taubat saya. Yang kedua kepada keluarga istri, kepada keluarga saya. Yang ketiga pada diri saya sendiri, Pak. Selama di sini saya menjalankan hukuman, saya beribadah, fokus beribadah, Pak, untuk menebus dosa-dosa saya, Pak, di sini. Setelah ditangkap, Rizky menjalani serangkaian pemeriksaan di Polres Depok. Dari hasil pemeriksaan, Rizky pun ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan anaknya dan penganiayaan istrinya. Terungkap, motif yang melatar belakangi tersangka melakukan tindakan keji dan sadis itu adalah masalah kisruh rumah tangga. Akibat perbuatannya itu, tersangka Rizky Noviandi Ahmad akan disangkakan dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga nomor 23 tahun 2004, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Setelah menjalani proses otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Selasa malam 1 November lalu, jenazah K dimakamkan oleh pihak keluarga dan warga
di TPU Jati Jajar yang tidak jauh dari rumahnya. Suasana haru dan duka pun mewarnai saat jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat.